Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'ud insyaallah fi darsina wa mazalna tahtal bab ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Kita masih pada bab apa yang datang bahwasanya sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan pada haknya orang-orang soleh. Nah, kita sampai pada penjelasan qala mu'allif rahimahullah thumma qauluhu, kemudian ucapan beliau dalam hadis yang belum nukilkan dari ucapan para salaf, thumma tala alaihimul amad fa'abbaduhum, kemudian berjalan waktu panjang mereka mengibadahi patung-patung tersebut. Jadi di sini lafaz ini ada isyarat seseorang itu ketika akan terjatuh dalam satu lembah kesesatan itu terkadang waktunya cukup panjang sehingga tidak terasa dia sudah tersesat tapi masih merasa di atas hidayah. Maka ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai jalan kita semakin menjauh tetapi kita merasa jalannya masih di atas kebaikan. Karena orang tersesat itu memang la yas'ur, terkadang dia tidak merasa, wa qad yas'ur, terkadang dia merasa. Tala alaihimuz zaman, tala panjang, alaihim atas mereka waktu. Wa sababu tilkal ibadah wal muwassilu ilaiha huwa ma jara minal awwalin minat ta'zimi bil 'uquf ala quburihim wa nasbi suwarihim fi majalisihim. Dan sebab ibadah dan yang mengantarkan mereka mengibadahi patung-patung itu adalah apa yang berjalan dari generasi awal mereka. Apa yang berjalan di generasi awal mereka?
mereka mengagungkan dan ukuf, yakni mendiaminya, mereka tinggal di kuburan-kuburan orang soleh yang mereka anggap soleh tadi, ya, dan dijadikan sebagai tempat iktikaf, duduk, merenung, bahkan ditiduri kuburan mereka. Karena apa? Bentuk pengagungan mereka terhadap mungkin orang-orang soleh itu. Dan mungkin apa yang mereka lakukan, mereka tahu maksudnya. Itu hanya sekedar mengenang jasa-jasa guru-guru mereka yang soleh. Sehingga ketika mereka ingat melihat kembali imak kuburannya atau mengenang kembali wajah-wajah mereka, akan muncul kembali semangat ibadah. Nah, ternyata apa yang mereka lakukan ini membawa fitnah. Generasi setelah mereka, ya, beranggapan bahwasanya orang soleh ini punya barokah, sehingga ketika generasi awal ini meninggal, akhirnya terjatuh kepada tabarruk, beribadah meminta barokah kepada mayit-mayit tersebut. Ini yang mengerikan. Maka di dalam Islam, agama kita yang sempurna itu di samping melarang zatnya yang diharamkan, juga melarang sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram tersebut. Itu sempurnanya agama kita. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina. Apakah hanya titik itu aja yang Allah haramkan? Tidak, tapi muwasil, sesuatu yang akan bisa mengantarkan kepada perzinahan, itu pun diharamkan. Seperti ikhtilat, campur baur, khulwah, berdua-duaan. Ya. Ini diharamkan karena muwasil ila zina, akan mengantarkan kepada zina. Nah, dalam hal kesyirikan pun demikian. Ketika Allah mengharamkan kesyirikan, Allah mengharamkan pula jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Nah, ini diantara sempurnanya Islam. Maka diantara hal penting yang perlu kita ambil, terkadang sesuatu yang kita anggap biasa, ternyata orang menilainya luar biasa dan salah paham. Maka yang terbaik bagi setiap hamba adalah jangan sampai menjadi sumber fitnah atau memunculkan fitnah. Jangan sampai terfitnah dia dengan diri dia. Jangan pula sampai orang lain terjatuh dalam fitnah dengan sebab dia. Ya. Karena terkadang sesuatu yang kita mengerti tidak dimengerti oleh orang. Baik, apalagi sebab apa yang terjadi pada generasi akhir yang ditimbulkan karena sebab salah tindakan dari generasi awal, nasba suwarihim fi majalisihim, yaitu mereka menempatkan gambar-gambar orang soleh, guru-guru mereka di tempat-tempat duduk mereka. Ya, digambarlah guru-guru yang soleh ini ditaruh di tempat-tempat perkumpulan mereka untuk mengenang. Ya, mungkin mereka ngerti, paham. Ya, ini gambar saja, kami menggambar ini hanya sekedar untuk mengenang, bukan untuk diibadahi. Tapi ternyata niat baik saja tidak cukup. Ya, niat baik saja tidak cukup jika ternyata perbuatannya bisa mendatangkan kejelekan. Fasarat bidzalika authanan tu'badu min dunillah. Fasarat, maka jadilah bidzalika, dengan sebab itu semuanya. Mereka suka duduk-duduk di situ, di kuburan-kuburan gurunya. Digambarlah wajah-wajah gurunya, ditempatkan di tempat-tempat duduk mereka. Dengan sebab ini, ya, jadilah
guru-guru yang mereka gambar tadi authanan, ya Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ternyata apa? Perjalanannya panjang. Iblis ingin menyesatkan manusia, itu sabar. Masa iblis sabar? Naam. Bahkan kesabaran iblis bisa mengalahkan kesabaran kita. Iblis beratus-ratus tahun, berabad-abad menunggu kapan bisa menggelincirkan manusia. Ya, dari mulai jalan-jalan yang kecil. Ya, kemudian berikutnya, langkah berikutnya enggak langsung disesatkan, enggak. Karena kalau kita langsung disesatkan, misalkan kita sudah mengerti haramnya zina, kita mengerti pula haramnya khamr, minuman keras, kemudian tiba-tiba kamu zina, kita akan tolak. Tidak bisa, zina haram. Kamu minum khamr, tidak bisa, minum khamr haram. Tapi iblis membuat langkah-langkah. Apakah perlu kesabaran atau tidak? Perlu. Ternyata iblis menyesatkan manusia pun punya bekal apa? Sabar. Sampai akhirnya mereka bisa memalingkan manusia-manusia ini untuk apa? Beribadah kepada makhluk. Kama tarajjama bihil musannif rahimahullah, sebagaimana hal ini dijadikan sebagai judul oleh penulis. Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam. Dengan itu semua mereka meninggalkan agama Islam. Islam menyeru kepada tauhid, mereka melakukan apa? Praktek kesyirikan. Alladzi kana ulaik alaihi qabla huduthi wasaili hada syirki. Ya. Jadi mereka dengan sebab itu semuanya meninggalkan agama Islam. Yang nyata mereka di atas itu semuanya sebelum terjadinya wasilah-wasilah kesyirikan ini. Fakafaru bi'ibadatil kaswar. Ya, mereka terjatuh dalam kekufuran dengan mengibadahi gambar-gambar ini. Wattikhadahum syufa'a, dan mereka menjadikan gambar-gambar itu sebagai pemberi syafaat. Wa hadza awwalu syirkin hadatsa fil ardi, dan inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ya, perjalanannya panjang. Dan iblis mempersiapkan apa? Rencana-rencananya dengan matang. Digeser setahap demi setahap, dihapus keyakinan perlahan-lahan, sehingga yang tadinya beribadah kepada Allah berbalik beribadah kepada makhluk tanpa sadar. Dan ini yang terjadi pada masa kita juga. Baik, ketika kesyirikan dan hakikat syirik tidak dimengerti, ya, mereka terjatuh dalam hal kesyirikan ini tanpa sadar. Ya, dan mayoritas orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu nggak ngerti syirik itu apa, tauhid itu apa. Kenapa terpukau wong pembina mereka itu Pak Kiai? Ya, ketua rombongan mereka itu Pak Ustadz. Nah, akhirnya ziarah ke makam-makam yang mereka sebut dengan makam orang soleh, para wali. Jika ziarahnya tujuannya tadzakkurul maut, mengingat mati, mungkin masih lebih ringan. Tapi tujuan mereka ziarah ke makabir, ke kuburan-kuburan itu adalah untuk mencari barokah. Bahkan sebagian mereka punya doktrin, kalau sampai bisa ziarah ke Wali Songo sempurna, komplit, itu sebanding dengan haji. Ya, sudah sepuh, duitnya juga nggak begitu banyak, tiba-tiba dengar di pengajian, kalau pengen naik haji yang nggak punya duit, ayo kita besok ziarah ke makam-makam. Paling cuma habis 5 juta, paling cuma habis 4 juta katanya. Masya Allah, mereka rela menjual perhiasan mereka,
menjual barang-barang mereka dalam rangka untuk apa? Pengen haji tadi. Sebenarnya mereka tuh polos. Pengorbanan mereka lebih besar, tapi ternyata menuju cara yang salah kaprah. Ini yang kita kasihan. Nah, oleh karena itu dalam beragama tidak cukup niat baik, tetapi harus mencontoh bagaimana Rasul menjalankan agama ini. Dan ini adalah awal kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi, yang mengibadahi kuburan-kuburan orang soleh. Qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, ma'ruf dengan sahibut tafsir, wa inna ma sawwara awailuhum aswar liyata'asaw biha. Nih kata beliau, orang-orang generasi awal dari kaum musyrikin ini, sebenarnya mereka menggambar wajah-wajah orang soleh ini tujuannya supaya mereka bisa menteladani perilakunya. Ya kan? Contoh misalkan gambar pendiri ormas A, ormas agama, menggambar pendiri ormas B, ormas agama. Tujuannya apa? Supaya bisa mencontoh akhlaknya tokoh ini. Bagaimana sih dia berakhlak? Ini tujuan awal. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di zaman kita ini, ketika mereka menaruh gambar-gambar yang dianggap orang soleh ini di tempat-tempat mereka, tujuannya apa? Tabarruk, minta barokah, bukan pengen nyontoh kesolehan orang ini, bukan ingin mencontoh adab akhlak tokoh ini. Enggak sama sekali, enggak kepikiran yang seperti itu. Ya, enggak kepikiran. Wa yatadzakkaru af'alahum as-salihah, dan mereka juga tujuannya bisa mengingat apa? Kesolehan-kesolehan tingkah laku orang-orang soleh tadi. Masya Allah, niatnya baik. Fajtahidu kajtihadihim, mereka mampu bersungguh-sungguh seperti kesungguhan mereka. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, di samping itu tidak cukup mereka beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sahihah, tetapi di sisi kuburan mereka, yang tujuannya bukan untuk beribadah meminta mengambil barokah dengan si mayit ini, enggak sama sekali, cuma pengen beribadah di samping kuburan mereka supaya semangat. Ya, karena memang manusia itu punya dua sifat, atau masuk dalam salah satu dua sifat. Ada manusia, kata Syekhul Islam, yang tanpa perlu melihat semangat. Ya, ada manusia tanpa perlu melihat semangat. Dia pengen taklim, enggak usah ngelihat ada yang lain taklim. Enggak ada, enggak ada orang. Semangat dia, walaupun datang sendirian, enggak usah ngelihat orang. Datang, berangkat, semangat. Ada tipe yang kedua, kalau enggak ngelihat enggak semangat. Ya. Nah, tipe-tipe seperti ini itu butuh teladan, butuh penyemangat, butuh tinggal di tempat-tempat yang dekat dengan orang-orang soleh. Nah, tujuan mereka beribadah di samping kuburan-kuburan orang soleh supaya semangat, bukan dalam rangka pengen minta sama orang soleh ini, tidak. Summa khalafahum qaumun, kemudian muncullah generasi setelah mereka, jahalu muradahum, yang mereka bodoh dari maksud tujuan awal mereka. Wa waswasalahum syaitan, dan syaitan memberikan waswas. Jadi waswas ini bentuknya zahir, mungkin ada tokoh sesat, atau waswas yang sifatnya dalam hati. Kadang kan kita sering bicara sendiri dalam hati ini. Ya, kayaknya, mungkin saja, bisa jadi muncul waswas sendiri, dan terkadang bersitan dari syaitan. Syaitan memberikan bisikan-bisikan, anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'azzimunaha. Ya, mereka berbisik-bisik, ya,
atau setan membisikkan kesesatan mereka, menyatakan para pendahulu mereka mengibadahi patung ini, mengibadahi kubur ini, dan mengagungkannya. Ya. Dan itu ternyata refleks. Orang kalau datang ke kuburan, jika dia tidak punya ilmu, apa yang pertama kali dia pikirkan? Apa yang pertama kali muncul? Ya, pasti kesyirikan. Nah, dari mana munculnya? Ya bisikan-bisikan iblis tadi, syaitan tadi, membisikkan dalam hati kita sesuatu yang menyesatkan. Kenapa? Karena memang dasarnya kita tidak punya ilmu, bodoh. Intaha, selesai. Nukilan dari Al-Imam Qurtubi. Qala Ibnul Qayyim, ma zala syaitan yuhi ila ubadil kubur wa yulqi ilaihim annal bina'a wal 'uquf 'alaiha min mahabbati ahlil kubur minal anbiya'i was shalihin. Ini siasat para iblis dalam apa? Menyesatkan hamba-hamba Allah. Trik yang berikutnya. Apa kata beliau? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, para setan terus menerus membisikkan kepada para penyembah kubur. Dibisikkan terus. Bahkan sebagian mereka menceritakan pengalaman. Tadi malam saya ziarah ke kubur wali fulan, saya ditemui oleh orang yang berpenampilan sekian, memakai baju sekian, bawa tasbih, nyuruh saya untuk datang setiap malam Jumat. Dengan bangga diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Perhatikan. Sampai ke tingkat ini syaitan apa? Menyesatkan manusia. Jadi menyampaikan kepada para penyembah kubur ini bahwasanya membangun kuburan, ya, dibangun, diberikan rumah, dikasih lantai, dicat, diperbagus, kasih tugu, dan berdiam diri di kuburan adalah salah satu pembuktian kecintaan dia terhadap orang-orang soleh dan para nabi, kata mereka. Jadi anggapan mereka, kalau mereka datang ke kuburan, minta sama si mayit yang ada di kuburan, atau sampai berdiam diri di kuburan, itu kata mereka ini bentuk cinta kita pada orang-orang soleh. Ya, bentuk cinta kita kepada orang soleh, dan menuduh ahlu tauhid ketika tidak mau cara yang mereka pakai dengan mengatakan beda dengan mereka orang-orang yang ya ahlu tauhid. Mereka itu orang-orang yang meremehkan orang soleh, katanya. Jadi ahlu tauhid dikatakan orang yang meremehkan orang soleh. Kenapa nggak mau datang ke kuburan, nggak mau minta mereka? Nah, dan kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, sama sekali nggak ada kaitannya dengan kecintaan sama orang soleh. Nggak ada kaitannya sama sekali. Kenapa? Yang mereka lakukan itu tidak ada sama sekali dasar. Yang pertama, apakah si mayit tadi berpesan, orang soleh yang meninggal tadi berpesan kepada mereka, kalau saya mati tolong kalian bangun kuburan saya. Kalau saya mati tolong kalian tidur di kuburan saya. Kalau saya mati tolong ziarahi kuburan saya. Apakah orang soleh tadi berpesan demikian? Tidak ada. Ya, sehingga apa yang mereka katakan itu inisiatif mereka, tetapi didustakan atas nama orang soleh. Dan yang betul, kalau kita betul-betul mencintai orang soleh, kerjakan apa yang menjadi nasihat mereka. Ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada
manusia semasa hidup mereka, pelajari, amalkan. Itulah kecintaan. Bukan sekedar ziarah kubur mereka. Ya, mending kalau punya adab-adab etika ziarah kubur. Orang sekarang tidak ngerti etika. Bahkan kuburan dijadikan sebagai tempat ngopi. Ya. Dikasih lampu. Nah, baca Quran di sana. Baca Qurannya bagus, tapi kalau di kuburan jadi tidak bagus. Minum kopi boleh, tapi kalau dia jadikan kuburan sebagai ajang untuk di situ, jadi tidak bagus. Nyalakan lampu boleh, tapi kalau dia nyalakan lampu di kuburan, jadi haram. Ya. Jadi apa? Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang tidak belajar agama tidak ngerti yang kayak gini. Tidak ngerti. Alasannya apa? Wah, kami cinta sama orang soleh, kami cinta dengan para nabi, cinta sama mereka. Bukan demikian. Pelajari ajaran mereka, amalkan. Supaya apa? Mereka mendapatkan apa? Jariyah. Karena siapa yang mengajarkan kebaikan, kemudian orang tadi menjalankan kebaikan, maka si pengajar dapat aliran pahala. Dia mengajarkan kepada yang kedua, yang ketiga mengamalkan, yang dia dapat pahala, guru yang pertama dapat pahala. Terus itu cara cinta kita kepada orang soleh. Wa anna du'a indaha mustajab. Dan setan tidak berhenti sampai situ, membisikkan lagi, kalau kamu doa di samping kuburan ini, doamu akan diijabah. Apalagi kalau sampai bisa yasinan 40 hari 40 malam. Apapun permintaanmu dikabulkan. Tsumma yanquluhum min hadhil martabah ila du'a bihi. Perhatikan. Naam, di awal mereka digiring oleh setan untuk wukuf di kuburan, berdiam diri di kuburan. Ya, itu yang pertama. Dihembuskan satu kesesatan ini sebagai bentuk cintamu kepada orang soleh. Yang kedua, mereka doa di sisi kuburan, bukan meminta kepada kuburan, doa di sisi kuburan. Dia doa, ya Allah, saya minta A, saya minta B, tapi di sisi apa? Kuburan. Sampai di sini belum terjatuh kepada kejelekan. Jika niatnya baik. Ya, kenapa ziarah kubur? Mungkin mendoakan ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahikum. Ya. Lalahikun. Ya, mendoakan kesejahteraan kepada mereka dari mayit yang mukmin, yang muslim. Sampai sini boleh. Dengan adab-adab yang di situ. Ya. Ya, doa mendoakan ahlul mayit di kuburan mereka boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni si mayit ini, mudah-mudahan Kau ringankan siksanya. Boleh. Nah, sampai ini ya, setan tidak berhenti. Ini yang pertama. Jadi seakan-akan digambarkan masih dalam hal kebaikan. Kemudian setelah itu dinukilkan, dipindahkan kepada cara yang kedua. Apa itu? Ila du'a'i bihi, menuju permintaan kepada si mayit. Ya wali fulan, saya minta hajat A. Ya mbah fulan, saya minta hajat B. Ya. Wal iksam 'ala Allah bi, dan bahkan bersumpah atas nama Allah dengannya, demi wali fulan. Ya, seakan-akan kalau sudah menyebut orang tadi itu sudah mantap. Fa inna sya'nallahi a'dham min an yuksam alaih. Sesungguhnya urusan Allah lebih besar dibanding sumpah atas nama mereka.
Apa contohnya? Mungkin begini contohnya, untuk mendekatkan pemahaman entah pas entah tidak. Ya. Demi wali fulan saya akan sholat. Bersumpah atas nama wali yang meninggal untuk sesuatu yang kaitannya Allah, urusan Allah. Padahal urusan Allah lebih besar daripada apa? Disumpahi atasnya. Tetapi seperti itulah yang ada. Au yus'al bi ahadin min khalqih. Ya, atau meminta dengan wasilah seseorang dari makhluknya. Ya Allah, dengan perantara Mbah Fulan, tolong kabulkan doaku. Ya. Baik. Fa idza taqarrara dzalika indahum. Jika yang demikian sudah mulai merekat, ya, menjadi kebiasaan mereka, naqalahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi, akan dipindahkan menuju doa kepada langsung si mayit yang tadinya cuma dipakai untuk wasilah saja. Kalau yang pertama doa di sisi kuburannya, yang kedua dia pakai namanya untuk ibadah, yang ketiga naqalahum, kalau yang kedua sudah mulai kuat menancap dalam akidah mereka, dipindahkan yang ketiga, meminta langsung pada mayit. Mbah saya minta, ya wali fulan saya mohon. Ya. Didoai, dimintai dan diibadahi. Bernadar. Kalau saya berhasil, saya akan bernadar kambing satu di kuburan Mbah Fulan, di kuburan wali fulan. Ya. Wa su'aluhu syafa'ah min dunillah, dan dimintai syafaat selain dari Allah. Ya wali fulan, tolong syafaati saya di sisi Allah. Tolong berikan syafaatmu di sisi Allah nanti. Seakan-akan wali itulah yang memiliki syafaat. Padahal tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin siapapun dia. Rasulullah pun diberikan syafaat oleh Allah, tetapi tidak mampu mensyafaati siapa yang Rasulullah kehendaki. Tidak mampu beliau. Cuma beliau diizinkan untuk mensyafaati, diberi syafaat, tapi tidak bisa mensyafaati siapa yang beliau kehendaki. Itu yang penting. Wattikhadhi qabrihi watanan. Perhatikan, dan menjadikan kuburnya sebagai watan, berhala. Ya. Tu'alliqu alaihi al-qanadil was-sutur. Perhatikan. Setelah dijadikan kuburan ini sebagai berhala, akan digantungkan di kuburannya tadi lampu-lampu. Dan apa? Sutur. Penutup-penutup. Ini kalau kita melihat kuburan-kuburan yang ada, yang besar, biasanya nanti ada satu kuburan yang diistimewakan. Kuburan itu nanti dikasih lampu, entah konatir ini lampu-lampu gantung itu loh, dan dikasih penutup tirai, dan apa, suasananya itu kayak suasananya mistis gitu loh, udah bau kemenyannya, bau minyak wanginya, ya, dan memang disetting kuburan itu supaya apa, sunyi, senyap, ada juru kuncinya, nanti bahkan diatur, nanti kalau kamu pengen masuk nggak pakai sendal, masuknya harus berangkang. Nah, nanti kalau mau bubar harus, bubarnya pun nggak boleh apa istilahnya, nggak boleh membelakangi tapi mundur gitu. Itu memang aturan supaya apa, terlihat istilahnya mistis sekali gitu. Ya, nanti kalau kamu pengen doa jangan di sini tapi di situ doanya. Jadi dibikin apa, tempat-tempat khusus. Ya, itu di sini ada di Karawang, di kuburan siapa itu. Jadi dia dibikinkan pendopo seperti itu. Waktu 5 tahun yang lalu kita menguburkan anak salah satu ikhwah di situ. Tidak ada di ketinggian, kasih pendopo,
kuburnya dihiasi dengan bagus gitu. Nanti dikasih pagar keliling, dikasih tirai-tirai, terus kuburan ditutupi dengan kain. Itu baunya wangi sekali, Mas, merbak. Ya. Nanti biasanya ada bekas bakaran kemenyan di samping kiri-kirinya. Itu katanya kalau malam Jumat banyak yang ziarah di situ. Nanti dibumbui ya kesyirikan ini supaya tampak islami dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, entah surat Yasin atau zikir-zikir yang ma'ruf. Zikir-zikir yang ma'ruf ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, yang dibacanya tauhid tapi dalam rangka untuk menutupi apa? Kesyirikan. Memang tidak boleh baca la ilaha illallah, kok dilarang-larang? Baca la ilaha illallah sangat dianjurkan. Tentunya nggak cukup dengan baca, diketahui maknanya. Baca Al-Quran tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Tetapi kalau cara bacanya kayak gini, bukan bacanya yang kita larang, tetapi caramu membaca dikhususkan di tempat ini, itu yang menjadi kritikan. Kenapa nggak baca di masjid? Kenapa nggak baca di rumah? Kenapa baca Yasin harus ke kuburan? Di rumah nggak pernah baca Quran, belas. Di masjid nggak pernah buka Al-Quran, belas. Tapi kalau di kuburan kayak sambil nangis. Ya, itu yang kita kritisi. Bukan membaca Al-Qurannya, tetapi cara membacanya. Sampai seperti itu. Ya, supaya terlihat lagi, supaya lebih menakutkan gitu kesannya. Ya tadi kalau malam dikasih lampu-lampu. Ya, dan biasanya memang ini kerjaannya para juru kunci supaya dapat duit biasanya. Ya, coba aja nanti diintip pas pulang semuanya, diintip tuh juru kunci ngapain lagi ngitung duit dia. Ya. Jangan salah. Pasti ada kota infaknya di situ nanti. Ya. Kalau yang lebih mistis lagi, biasanya nanti dia akan nyuruh jamaahnya untuk masuk ke satu tempat, dan dia bilang, ini kamu bisa cari-cari di sini sesuatu. Kalau kamu jodoh, kamu akan dapat keris. Kalau kamu jodoh, akan dapat batu akik. Tapi jangan lupa ada mahar. Gak suruh bayar tapi mahar. Ini nggak bayar, gratis tapi ada maharnya. Biar apa? Jodohmu. Ya, kawinnya bukan sama orang, sama keris. Nah, nasallahu ta'ala salamah. Yang kayak gitu ada di Cirebon. Antum kalau mau ke Cirebon sesekali singgah, tapi bukan untuk ini ya, membuktikan ucapan anak ini benar salah, silahkan ke kuburan Gunung Jati. Cek di sana kalau malam Jumat. Itu ada tempat khusus hari jimat, ada tempat khusus untuk baca Yasin di atas. Ya. Ada sumur-sumur keramat. Jadi kalau kesannya nanti ke sana itu ada ritual. Kalau pengen mendapatkan apalah yang diinginkan, itu harus ritual mandi 7 sumur itu. Di sana. Lebih mistis lagi kalau di sana. Baik. Dan ternyata terjadi yang demikian. Ini beliau mengucapkan kapan ini? Berabad-abad yang lalu. Ya, terjadi pada masa beliau. Pada masa ahlul ilmi masih banyak. Ya, dan sekarang ahlul ilmi sudah inqarat, banyak yang sudah meninggal. Wa yutaf bihi wa yustalimu wa yuqabbal. Ya, ditawafi. Kemudian cium, diajak salaman. Jadi kalau orang sana asli itu kalau malam Jumat ke sana
Itu selain dia tawaf, kuburan itu dilap-lap semuanya, ada kuburan, muter dia. Itu nggak hanya di kuburan, kalau di Cirebon, di keraton itu kalau mereka pas ini Muludan ya ini sekarang ya. Nah ini pasan lagi acara. Teman-teman nanti kalau ke keraton Kasepuan, karena itu sering kayak gitu, korban salah satu korbannya Kanoman, itu orang-orang sana itu membawa kain atau membawa air biasanya. Kalau kain disapu-sapukan di tembok, semua nanti dibawa pulang buat bekal dagang. Nah saya sudah punya jimat kalau dagang pakai ini mesti laris katanya. Di sana ada 2 keraton, Kasepuhan, Kanoman. Ini Muludan, ini ramai di sana. Dan setiap orang yang datang ke situ punya hajat masing-masing. Mengerikan memang. Tidak cukup ditawafi atau diusap, tapi dicium. Nih, kalau di Kasepuhan itu keraton-keraton itu banyak keris, tombak, terus dokar itu, dokar keraton. Dokar apa kalau ini kereta kencana itu dilap sampai muter itu kereta kencana itu di sana. Masya Allah. Wa yuhajju ilaihi wa yadbah indahu, bahkan naik hajinya ke kuburan itu tadi. Nggak, kalau nggak bisa haji, kalian bisa ziarah kubur Wali Songo. Cukup. Kalau haji harus butuh 50 sekian juta, kalau ziarah kubur Wali Songo cuma 4 juta. Murah kan? Murah. Udah beli jual. Kalau jual yang penting bisa haji. Ya mbah-mbah sepuh, orang tua sepuh digitukan ya semangat. Ya, enggak bisa lagi baca surat Al-Waqiah cukup. Ya. Al-Waqiah itu mewakili haji yang belum bisa haji. Ya tadi ya itu proyeknya kiainya biasanya. Satu orang misalkan 4 juta. Nah, kalau dia bawa 5 bis, satu bis isinya 50 orang, kali berapa puluh juta itu dia dapat. Nah, kasihan. Orang bodoh itu jadi proyek menyembelih di kuburan mereka. Cirebon itu kalau hari Jumat itu banyak orang nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyebar duit. Ya, jadi kalau ke sana malam Jumat Kliwon apalagi itu anak kecil itu pengemis itu dari mulai pucuk gunung yang bawah sampai atas jejer. Semuanya minta uang. Ya, jadi kalau kita ke sana harus nyiapin receh banyak itu. Kenapa? Kalau satu dikasih, yang lain pasti ngikutin sampai dikasih. Itu yang kere-kere bawanya receh. Kalau yang kaya-kaya bawa berapa karung disebar. Biur. Dan syaratnya apa? Nggak boleh ada yang ngambil kecuali orang situ. Ya, kaya orang situ. Ya, Insya Allah. Kalau bukan orang situ ngambil, pamali katanya. Pamali itu sial. Sampai rumah nanti sial. Doktrinnya sampai seperti itu. Terus ambilin aja. Kalau boleh, nggak boleh kita ngambilin. Ikut-ikutan nanti. Masya Allah, sampai seperti itu. Kejadian berabad-abad yang lalu dikabarkan oleh para ulama terjadi di masa kita. Fa idza taqarrara dzalika indahum, jika hal ini sudah mulai betul-betul jadi kebiasaan mereka. Taqarrar itu sesuatu yang sudah menancap. Naqalahu minhu ila du'ain nas ila ibadatihim. Menyeru manusia untuk mengibadahi mereka. Tidak hanya cukup dia mengibadahi mereka, nyeru manusia. Ayo ke sana minta barokah. Wa tikhadihi 'aidan wa mansakan. Dan dijadikan kuburan-kuburan mereka sebagai hari raya. Diramaikan seperti apa malam Jumat. Berulang. Itu kan sesuatu yang berulang dan ramai. Ya, ziarah ke situ, Masya Allah. Ini pemandunya ini kaya. Nanti pulang dibawain air. Nah, ini air ruqyah. Sampai rumah jangan langsung dimasak ya, campur di bak mandi sebanyak-banyaknya. Kamu pakai mandi barokah. Nanti sisanya kamu pakai, kalau yang jualan bakso mie ayam taruh di airnya. Laris. Ya orang bodoh gimana lagi?
Orang pintar tapi bodoh juga banyak. Wa ra'au anna dzalika anfa'u lahum fi dunyahum wa ukhrahum, dan mereka menganggap hal itu lebih bermanfaat untuk mereka baik dalam sisi dunia maupun akhirat. Wa kullu hadza mimma qad ulima bi ittirar min dinil Islam. Semuanya ini sesuatu yang diketahui secara darurat. Tidak belajar pun orang tahu di dalam Islam ini. Wa annahu mudadun lima ba'atha Allahu bihi rusulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini bertentangan dengan apa yang Allah utus dengannya para rasul. Apa itu? Min tajridit tauhid. Rasul diutus untuk tajrid, betul-betul memurnikan tauhid. Wa alla yu'badu illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Fa idza taqarrara dzalika indahum, jika sampai pada titik ini mereka telah menjadikan ini sebagai akidah, syaitan tidak berhenti. Naqalahu minhu ila anna man naha an dzalik faqad tanaqqasa 'ala ahlar rutbi al-aliyah. Ya, jika sampai tingkatan ini menjadi sesuatu yang kokoh pada diri mereka, langkah berikutnya syaitan akan memindahkan mereka menuju orang yang melarang praktek-praktek ini. Itu sama saja merendahkan orang-orang soleh ini. Semua tingkatan sudah berlalu atau belum di tempat kita? Sudah semuanya. Ya, sudah semuanya. Beribadah kepada kubur sudah, ngajak orang beribadah kepada kubur sudah, nganggap orang yang tidak mau ziarah kepada mereka itu merendahkan ahlul kubur sudah sampai tingkat ini. Wa hattahum an manzilatihim, bahkan mereka itu menjatuhkan orang-orang soleh dari kedudukan mereka. Wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadar, bahkan mengatakan orang-orang soleh ini sudah enggak ada kehormatan lagi menurut mereka ini, ahlu tauhid maksudnya. Wa ghadibal musyrikun wasma'azzat qulubuhum. Sehingga kalau sudah sampai derajat ini, ya, maka orang-orang musyrik akan marah dan akan jengkel hati-hati mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Jadi orang-orang musyrik, jika akidah kesyirikannya sudah betul-betul menancap dalam kolbu mereka, apa yang terjadi? Ketika diseru hanya beribadah kepada Allah, kesal hati mereka. Ya, bahkan sampai disuruh ibadah kepada Allah, marah mereka. Ya, ketika suruh sholat, iya sholat nanti. Orang ini kalau ke kuburan rajin sekali, suruh sholat marah dia. Ya, beribadahlah kamu hanya kepada Allah, minta kepada Allah, marah dia. Saya sudah beribadah kepada Allah, lama nggak dikasih-kasih, sampai marah. Kenapa? Kalau akidah kesyirikan sudah nancep dalam hati seseorang, disuruh baik itu marah. Bahkan kalau yang disebut hanya Allah, mereka jengkel. Tetapi ketika disebutkan selain Allah, tiba-tiba mereka langsung sumringah, senang. Padahal kalau ceritanya masalah mistis, ya. Bahkan ada orang yang sampai gila mencari barang-barang mistis, sampai gila dia. Nemu batu, ambil. Nemu besi, ambil. Nemu kayu, ambil. Saking gilanya. Ya, memburu benda-benda mistis untuk jadikan jimat. Saking sudah terbalik otaknya. Jika memang dia sakti, kenapa kamu harus merawatnya? Dia harusnya merawat kamu. Kan gitu. Ada orang punya akik sakti ini. Akiknya sangat sakti, saya dapat dari gunung. Ya. Kenapa ini akik bisa melindungi keselamatan?
tapi tiap hari dia bawa terus. Kenapa nggak taruh di rumah atau dia yang kemana-mana gendong kita? Kok kita yang bawa-bawa dia terus? Logikanya sangat simpel sekali kesyirikan itu. Tapi bagi yang sudah terjatuh dalam kesyirikan, ya otaknya akan terbalik. Dia tidak akan mampu berpikir dengan logika, apalagi dengan agama. Ya, ini belum booming lagi. Tahun lalu, 5 tahun yang lalu, batu akik ya. Sebelumnya lagi bunga apa tuh? Yang daunnya lebar-lebar. Gelombang cinta. Ya. Itu sampai jutaan itu. Sekarang pada retel di depan rumah masing-masing itu kan dikasih-kasihkan. Sebelumnya lagi apa? Kamboja. Ya kan? Bunga Kamboja. Ya. Yang lagi booming kalau saat ini pring petok. Masih pring petok itu ketemu batang gitu. Mau nyari sampai jungkel jempale nggak akan dapat gitu. Ya. Kalaupun dapat itu tuh bambu cacat gitu loh. Kalau kita orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, gitu, cacat gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi, nggak mungkin ada. Sesuatu yang mustahil. Nah, itu juga di antara syarat-syarat yang terkadang para dukun mengerti tidak akan pernah dapat. Dikasih syarat yang paling susah yang tidak akan pernah dicapai. Contoh misalkan kalau kamu pengen punya khodam dari jin, kamu baca 10.000 istighfar dalam semalam. Kira-kira antum mampu nggak baca 10.000? Itu kalau sampai kurang 1 tidak akan dapat. Antum baru baca 1.000. Waduh lupa berapa tadi ini. Ya, 10.000 loh ini. Kamu akan dapat 1 khodam jin. Itu ada dalam buku-buku mujarobat atau primbon itu. Karena pernah dulu tak baca juga. Pernah ngamalin nggak dapat. Ya, saking dibohongi tadi. Orang 1.000 wirid 1.000 aja kadang lupa ini udah berapa ini. Ya, apalagi 10.000 dalam semalam. Yang lebih ekstrim lagi, ya 10.000 7 hari 7 malam. Ya, gila dia nantinya. Nah, ya memang dukunnya pinter, nggak akan bisa dia. Kalaupun ternyata bisa, betul-betul bisa, ya mungkin dia akan carikan yang lain lagi yang tidak dia bisa. Ini kayak peng petok tadi, dia nyari dari Sabang sampai Merauke nggak pernah dapat. Nah, itu tuh prank cacat. Masya Allah. Wa katsirin mimman yantasibu ilal ilmi wad din. Ya, belum sampai sini. Wa siwa dzalika fi nufus, di situ apa? Saro ya. Sini cetakannya terputus. Wa saro dzalika fi nufusin katsirin minal juhali wat tugham. Itu berjalan. Yang demikian itu pada kebanyakan jiwa-jiwanya orang yang bodoh. Tugham itu roda ilinnas, orang-orang yang hina dari manusia ini. Wa katsirin mimman yantasibu ilal ilmi wad din, dan juga ada pada orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan agama. Ya, kiai, ustaz. Sekarang kalimat-kalimat label-label kiai ustaz itu sudah umum. Dukun juga ustaz, dukun juga kiai. Ya. Maka jangan heran kalau orang dipanggil ustaz kemudian dakwah di kampung, yang pertama kali dia minta bukan ilmu, tapi minta obat. Ustaz, saya minta obat. Kenapa? Saya ini dari dulu kok miskin terus ya? Apa ada yang guna-gunai saya ya? Ya. Kenapa rezeki saya seret? Kayak ada yang menghalang-halangi saya, ada yang tidak suka sama saya, sehingga rezeki saya seret katanya. Nah, kalau ustadznya bisa mendatangkan rezeki, ya mending buat keluarganya, buat sanak kerabatnya, buat ibu bapaknya. Ngapain dikasihkan sama orang? Ya. Dan itu terjadi. Ya.
kiai juga. Yang pertama kali diminta oleh manusia secara umum bukan ilmunya, apa jimatnya. Pak Kiai, saya minta pegangan. Memang buat apa? Ya, saya kan mau nyalon nih. Lawan saya kan banyak. Nah, kalau saya nggak punya pegangan nanti gimana? Itu terjadi yang dimintai anak sendiri. Ya. Nah, ya orang kampung kita wajarkan. Dan qadarullah dia jadi kepala desa 2 periode sampai sekarang. Ya, tak kasih ilmu malah minta pegangan. Baik. Masya Allah, itu yang terjadi pada masyarakat kita. Hatta adau ahla tauhid, sampai-sampai mereka membenci orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Wa ramauhum bil adhaim, dan mereka menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang ekstrim. Ya, kalau yang melarang kesyirikan sekarang ini dituduh Wahabi. Bahkan kalau melakukan kejelekan dituduh takfiri. Jadi melabeli dengan kejelekan-kejelekan. Wa nafaru an-nas anhum, dan berusaha untuk mengelabui manusia supaya menjauhi mereka. Hati-hati kamu dengan mereka. Hati-hati kamu dengan yang berjenggot. Mereka tuh begini. Padahal enggak. Sampai ke tingkat memusuhi terjadi. Ya. Dan kita ingat satu kisah pembenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia benci dakwahnya beliau padahal belum tahu apa yang didakwahkan. Cuma karena dapat kabar. Ya. Tapi nggak ngerti hakikatnya apa. Satu saat diberi kitab tauhid, matan ini. Ini kan syarah. Disobek sampulnya. Ya, pengarangnya. Ya. Pengarang disobek. Ya, pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal nama beliau dalam matan tadi sobek. Kasihkan sama dia. Coba baca buku ini. Terus Anda nilai bagus tidak buku ini. Dan dia seorang alim. Akhirnya dia baca sampai akhir, diulang-ulang, dan dia menyatakan wallahi hadzal kutub kitabun thayyib. Demi Allah, kitab ini kitab yang sangat bagus dalam babnya. Ya. Dia nggak ngelihat siapa pengarangnya. Setelah itu kasih tahu. Ta'rif man muallif. Anda tahu siapa penulisnya? La. Tapi bagaimanapun dan siapa penulisnya, ini kitab yang sangat bagus. Kasih sobekannya, ini penulisnya. Orang yang sampai saat ini Anda tuduh sebagai takfiri. Orang yang sampai saat ini Anda tuduh sebagai Wahabi. Akhirnya dia tobat dan mendakwahkan dakwahnya beliau. Nah, sehingga penting bagi kita ketika mendengar tuduhan-tuduhan kepada seseorang tertentu untuk dipelajari apa sih, benar apa enggak sih, namanya tabayyun. Ya, tasabbut, sehingga bersikap dengan ilmu, bukan bersikap dengan kabar, tapi bersikap dengan pengetahuan. Oh, kita tahu seperti itu. Walau ada syirki wa 'azzamuhum, dan bahkan mereka mencintai pelaku-pelaku syirikan, bahkan memuja dan memuji mereka, dan bahkan dikait-kaitkan karomah para wali. Kalau Syekh siapa yang mereka suka agungkan, yang mereka sering ambil namanya Abdul Qadir Jailani. Ini seorang yang soleh beliau ini. Beliau punya kitab Al-Ghuniyah, dan kitabnya bagus, tetapi ditarik nama-nama beliau untuk tawasul kesyirikan mereka. Cerita katanya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau makan ayam dihabiskan, dagingnya selesai nanti dilempar lagi itu tulang belulangnya jadi ayam lagi hidup. Sampai seperti itu. Kalaupun iya, itu karomah beliau, apa kemudian kita minta sama beliau? Enggak. Kalaupun betul itu. Kalaupun betul. Apakah boleh kita meminta sesuatu kepada beliau? Tidak. Ya. Tidak boleh. Tetapi ikuti
akidahnya, ikuti ajarannya, minta tetap kepada Allah. Nah, wa za'amu annahum awliya Allah. Mereka menyangka bahwasanya orang-orang musyrik inilah wali-wali Allah. Wa ansaru dinihi wa rasulihi, bahkan dianggap sebagai penolong agama dan utusannya. Wa ya'ballahu dzalika, tapi Allah enggan dan menyatakan wa makanu auliya'ah, mereka itu bukan wali-wali Allah. Inna auliya'ahu illal muttaqun, sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Intaha kalamul Qayyim rahimahullahu taala. Selesai dari penukilan siapa? Kalam Ibnul Qayyim. Masya Allah, penjelasan yang gamblang dari beliau, terjadi pada masanya. Ternyata fitnah kubur ini fitnah